itu kan mengenai sidang lanjutan kita nanti pada saat besok nanti pemanggilan tapi kemarin juga ada klarifikasi dari Dewan bahwa tidak hadir. Saya ini hadir apalagi tapi melalui secara pribadi. Jadi perlu saya jelaskan bahwa BP POM itu lembaga negara, tidak bisa secara pribadi minta dia hadir sebagai saksi. Harusnya pengadilan yang minta mereka bersaksi. Perlu saya sampaikan bahwa strategi daripada pengacara Nikita Mirjana menurut saya itu perlu saya aplaus juga, karena kasus Nikita ini berawal dari kasus skincare, betul nggak? Dari situlah muncul kasus yang pemerasan dan perkara pemerasan dan ini ya pengancaman ya. Jadi kalau menurut saya, kalau kehadiran BP POM dipanggil oleh pihak pengadilan, dia pasti hadir. Tapi kalau pribadi tidak mungkin datang. Katanya lembaga negara, tidak mungkin hadir secara pribadi. Hadir pasti ada surat kuasa dari pihak lembaganya. Tapi kalau memang pengadilan minta dia hadir, itu lebih baik. Kenapa? Karena dia yang melakukan istilahnya itu tes terkait dengan masalah skincare, dan banyak skincare yang dinyatakan bahwa itu tidak lulus tes. Ternyata ada izin edar yang tidak berlaku, bahkan tidak ada izin edar dan lain sebagainya. Apakah RG juga memang mengalami hal yang sama? Kalau apa dikatakan Nikita Mirjana di publik bahwa ternyata skincare RG diduga tidak memiliki izin skincare, itu sangat membantu kita di dalam proses ini. Kita kan punya strategi untuk membebaskan kita kan, tapi kan harus ada strategi juga bahwa jangan memanggil secara pribadi, harusnya lewat pengadilan. Tapi kasusnya beda ya. Ranah BP POM itu kan terkait dengan skincare, tapi kalau ranah yang ada itu ranah pidana terkait dengan pemerasan dan ada dugaan juga pengancaman dan lain sebagainya dan TPPU. Oke Bang, berarti langkah kita ini bisa dibilang dari pihak kita salah ya Bang. Dan ini kan BPPOM juga sudah mengatakan jika sudah memberikan kesaksian saat BAP dan di luar dia tidak di ranah yang tadi Abang bilang, bukan ranah skincare, maksudnya berhubungan skincare. Kasus ini adalah kasus pemerasan. Ini mungkin tanggapan Abang seperti apa sih? Kan mungkin tadi Niki juga harus mengambil cara biar dia bebas. Tapi benar nggak sih langkah yang sudah diambil Niki ini? Kalau menurut saya apapun langkah Nikita itu kan langkah yang benar itu loh. Karena kan dia mau menyelamatkan diri. Tapi kan harus lewat lembaga yang juga kompeten seperti pengadilan yang memanggil atau jaksa yang memanggil. Jangan pribadi minta dia hadir karena ini lembaga negara. Maka teman-teman lawyer kita cobalah bersurat ke pengadilan atau jaksa, minta mereka hadirkan sebagai lembaga untuk menjelaskan tentang semua hasil pengecekan BPOM terhadap skincare yang beredar saat ini. Apakah RG juga salah satu skincare yang diuji di lab dan ada masalah nggak tentang undang-undang kesehatan, tentang bahan-bahan yang mungkin bisa merusak kesehatan? Apakah ada izin yang memang belum harusnya tidak boleh beredar dan dia beredar? Ini kan juga menyangkut kebaikan juga buat masyarakat Indonesia. Dijelaskan aja di publik, tapi harus ada lembaga resmi yang memanggil. Jadi bisa kita pribadi. Oke, kita hanya pemanggilan kasus kan kita kabarnya sempat Reza Gladys dengan dalam prestasi karena selama ini beliau juga resmi dilihat. Sekarang begini, saya dari awal pertama pengacara yang kita mungkin kalian masih dengar mengajukan gugatan mau prestasi awal, saya udah bilang cabut aja. Emang pernah ada perjanjian mereka yang diingkar janji, bukan prestasi atau cedera janji, kan nggak ada. Hukum Indonesia hukum tertulis, ada perjanjian tertulis, mungkin pernah mengucapkan itu, tetapi kan itu kan harus dibuktikan. Konpres itu kan sesuatu yang mana salah satunya cedera janji. Pertanyaan saya dari awal saya bilang, tapi namanya usaha silakan aja. Tapi ini juga akan mengalami hal yang sama seperti gugatan yang pertama, karena tidak ada perjanjian tertulis yang mereka langgar. Kalau ada ucapan dan lain sebagainya, bagaimana cara membuktikannya? Oke Bang, tapi ini kan kali ini gugatannya tidak disertakan si kejaksaan, kejagung sama kepolisian, tapi hanya Reza, Dr. Mufid dan PT Bumi Wisesa ya, Bumi Parawisesa, dalam artian perumahan, ya kan? Apakah ini maksudnya salah satu strategi Niki
Niki, biar ada yang mengatakan dari pihak Reza Gladys adalah ini strategi dia agar ini kan dia lagi dituntut nih untuk sisa DP rumahnya, sedangkan perumahan itu kan tidak tahu menau nih dia ditahan atau tidak. Gimana nih pandangan? Ya, kalau menurut saya itu berbeda lah. Usaha perdata dan pidana kan berbeda lah. Perdata soal harta benda, pidana soal perbuatan, jadi sesuatu yang berbeda banget. Tapi kalau menurut saya janganlah kita habisin tenaga untuk memperjuangkan sesuatu yang menurut saya tidak dalam perjanjian. Karena kan dalam uang prestasi itu sangat keras loh. Apa yang diperjanjikan salah satunya uang prestasi, salah satunya cedera janji. Itulah yang harus kita tutup sesuai dengan perjanjian klausul pasal yang disepakati. Selama itu tidak ada apa yang mau ditutup. Gitu loh. Saya ini mantan pengacara di kita loh. Udah pasti saya berbicara harus profesional. Saya tidak membela siapa-siapa, tapi di sini saya memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat supaya kasus ini kita ini kan sudah menjadi, ini kan orang bilang sampai anak SD, orang kampung aja tahu kasus sakit viral ya kan. Dan di kita saat ini adalah mencari keadilan, kepastian hukum. Untuk pasal pemerasan dan juga pasal pengancaman, saya sangat ragu dari awal. Karena ingat, orang pertama yang menghubungi kita berdiri lewat dokter pengacara saya, itu adalah berkali-kali dan berulang kali. Bagaimana dikatakan itu pemerasan? Kalau korban sendiri menghubungi pelakunya kan lihat orang lain. Dan itu ada buktinya kok. Saya bicara karena ada data, karena saya pengacara dokter sehingga berapa kali hubungin telepon WA dan lain sebagainya itu ada. Bahkan kita awalnya tidak mau bertemu sama RT. Awalnya nggak mau. Akhirnya lewat main. Di situ ada pekerjaan ditawarkan, endorse selama setahun, makanya muncul angka 5 miliar, lalu ditawarkan jadi 4 miliar. Pertanyaan saya, kalau orang merasa dan ngancam, apakah seperti itu? Tapi biarkan ini berjalan di pengadilan. Makanya ini salah satu strategi dari Bang Fahmi ya, pengacara dan tim, untuk bagaimana membebaskan kita dari jeratan pasal itu. Kalau ITE-nya mungkin masih ranah, menurut saya karena kata-kata di kita mungkin banyak ya, di publik kan kita tahu sendiri. Tapi ITE kan berapa sih ancaman hukumnya? Yang kita takutkan itu kalau terbukti pasal pengancaman dan juga pasal pemerasan, itu ancaman hukumannya cukup berat. Bahkan TPPU-nya, semua biaya uang yang diberikan RG kepada kita, beli tanah, beli rumah, beli mobil, bahkan di bank, itu akan disita oleh pengadilan. Karena itu sebagai barang bukti TPPU, tidak pidana pencucian uang. Sehingga menurut saya inilah, tapi perjuangkan. Jangan sampai nanti semua yang uangnya udah disita, kita masuk penjara pula kan. Ya kan, itu menurut saya para Bang Fahmi dan tim, saya bicara sini sebagai praktisi, saya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita kawal kasus ini kita ini. Mudah-mudahan kita dapatkan keadilan, tetapi untuk kasus keperdataan, uang prestasi dan lain sebagainya karena sudah digugat, ya silakan saja. Tapi sebagai praktisi saya menyampaikan bahwa jangan habisin tenaga untuk kasus yang lain, tapi fokus yang kasus pidana untuk membebaskan kita dari dia. Ya, Bang, tapi kan tadi saya mau tanya apa ya, jadi lupa. Ada lagi yang bertanya jadi lupa, tadi udah mau nanya. Lihat mungkin kedepannya akan kasus perdata yang perdata ini akan berjalan lurus dong, karena kan ini kan bisa dibilang kan melakukan kembali ya. Apalagi nanti minggu depan udah mulai sidang perdatanya. Saya perlu tegaskan edukasi kepada masyarakat bahwa gugatan itu tidak boleh ditolak oleh majelis hakim, tidak boleh ditolak. Siapa membuat boleh aja, tapi dalam perjalanan itu bisa ditolak, bisa dibatalkan, atau tidak diterima, atau NO, itu banyak tuh. Makanya pihak Bang Fahmi dan tim apakah sudah ada bukti-bukti keperdataan yang kuat untuk membuat masalah ini. Mungkin mereka mau menyelamatkan rumah dan lain sebagainya, tapi ya menurut saya biar pisahkan dulu antara urusan perdata dengan urusan pidana kita. Kalau saya fokus ke ini kita aja urusan pidana, karena ini hukuman berat. Ya mudah-mudahan yang namanya pasal pemerasan dan juga pengancamannya tidak terbukti. Oke Bang, satu lagi Bang, kan kalau misalnya saksi BPM yang dipinta Niki itu nantinya minggu ini tidak hadir, kan kemarin sempat saksi beberapa korban DRG hadir kan, itu menjadi saksi pembuktian Niki. Nah minggu ini BPM tidak hadir, apakah dapat memberatkan Niki juga nggak sih Bang, atau seperti apa nih? Belum tentu juga. BPOM hadir juga belum tentu memberatkan kita atau meringankan kita, karena beda persoalan gitu loh. BPOM itu tidak ada urusan yang pidananya, dia urusan hanya skincare doang. Kecuali misalnya contoh ada produk skincare yang merusak wajah wanita Indonesia, melapor ke Badan Perlindungan Konsumen, BPOM harus hadir. Dia ngecek apakah produk ini sudah legal, sudah dapat izin edar atau mengandung bahan berbahaya, itu aja. Tapi masuk ke ranah pidana tidak ada urusan dengan BPOM. Apa BPOM punya urusan ini? Urusan bukan pemerasan dan pengancaman
ancaman kok, bukan urusan bahan apa namanya skincare yang berbahaya, bukan izin edar dan lain sebagainya. Ya, tapi kan Niki selalu mengaitkan ke produk bang. Kayak seperti kemarin korban-korban dari DRG kan, korban skincare yang dihadirkan dari Bukni. Dan mungkin kali ini Niki ingin BPOM hadir karena ingin membuktikan bahwasannya produk DRG ini memang tidak sesuai standar BPOM. Seperti apa? Ya itu barang perlindungan konsumen. Ya, kalau kamu urusan bukan BPOM itu barang perlindungan konsumen, ancaman 5 tahun, denda 2 miliar. Tapi kalau BPOM itu hanya menguji produk, apa produk ini sudah layak, mengandung bahan berbahaya, sudah ada izin edar atau belum. Kalau soal ada korbannya harus melakukan ini barang perlindungan konsumen. Gitu. Beda ya, beda jalur. Gitu. Berarti ini emang beda jalur ya bang sebenarnya. Beda jalur. Udah ada lagi. Makasih bang.